Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang Adobe Animate. Nah, yang saya pakai ini adalah Adobe Animate versi 2021. Nah, buat teman-teman sebetulnya tidak harus 2021 ya. Bisa menggunakan Adobe CS juga ya, Animate atau Adobe Flash juga nggak masalah. Cuman beda di environment dan fitur-fitur yang ada di Adobe sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang Adobe Animate-nya sendiri ya. Jadi kita harus mengenal dulu yang namanya lingkungan atau environment dari si Adobe Animate-nya. Ketika kalian pilih, nah di awal ketika kalian buka untuk Adobe Animate-nya akan nampil seperti ini ya. Nah, di sini di sebelah kiri ada new file, ada open, ada home, ada learn. Nah, kalau learn di sini berarti kalian bisa belajar secara online dari sampel-sampel yang diberikan oleh Adobe Animate-nya. Di sini banyak sekali yang kalian bisa gunakan untuk contoh-contohnya. Nah, yang pertama ketika kalian buka ini, kalian pilih file new. Nah, ketika file new di sini banyak sekali template-template yang sudah disediakan oleh Adobe Animate. Nah, di paling atas di sini ada karakter animation, ada sosial, ada games, ada education, ada ads untuk iklan, ada web dan advance. Nah, di sini yang kita akan pelajari, yang kita akan kenalkan dulu itu adalah karakter animation. Di mana karakter animation di sini ada beberapa template atau preset yang disediakan. Di sini ada HD, ada Full HD, ada 4K dan standar. Nah, di sini untuk belajar kita bisa menggunakan HD ataupun standar. Nah, untuk sampel di sini saya akan coba untuk menggunakan yang HD. Nah, di sini saya coba create new. Nah, ketika kita bikin file baru, kalian bisa lihat di sini tampilannya berubah ya, karena di sini kita akan bekerja dengan beberapa tools yang sudah disediakan. Di sebelah kiri di sini ada toolbox ya. Nah, saya coba pindahkan dulu, keluarkan. Nah, gini ya. Nah, di toolbox di sini banyak sekali toolbox yang kita bisa gunakan ya. Nah, cuman memang di sini ada beberapa yang hidden. Di sini kita bisa pindahkan juga ke sini ya. Kalau mau tambahkan juga bisa. Nah, seperti ini. Mana ini? Nah, kita mau tambahkan semuanya ke sini juga bisa ya. Nah, ini beberapa yang hidden itu memang sengaja karena memang ini beberapa mungkin editor default yang kita bisa gunakan ya. Kita bisa balikan lagi ke sini. Kita tinggal, nah seperti ini. Kalau mau pendek tinggal dipendekin aja seperti ini. Nah, ini ya. Oke, kalaupun kalian mau berubah atau merubah tampilan dari workspace-nya atau area kerja yang kita akan gunakan, kalian bisa pilih di sini Windows ya. Di sini ada workspace. Nah, di sini ada small screen. Nah, di sini nggak ada apa-apa ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, small screen. Atau kita bisa rubah lagi dengan misalnya essential. Essential berarti yang barusan, yang defaultnya essential. Nah, misalnya kita akan rubah lagi dengan developer. Nah, nanti akan berfokus terhadap si action scriptnya. Terus di sini ada komponen yang kita gunakan. Berikutnya ada workspace, terus di sini ada designer. Designer berarti dia akan berfokus terhadap properties yang akan kita gunakan. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kalian ya. Nah, kalau kalian misalnya suka dengan tampilan atau workspace-nya yang misalnya di sini saya coba set klasik. Ini kalau klasik ini seperti yang kalau kalian pernah mencoba di Adobe sebelumnya, ini seperti ini tampilannya. Dan kalau kalian misalnya suka yang mana itu terserah dari kebutuhan kalian. Nah, di sini saya akan coba untuk bikin atau workspace-nya saya pilih yang designer ya, karena propertiesnya akan lebih mudah terlihat di sebelah bawahnya. Toolboxnya di atas, propertiesnya di bawah. Nah, kalau secara default kalau kalian gunakan yang workspace yang esensial itu toolboxnya sebelah kiri, propertiesnya sebelah kanan. Nah, secara experience atau klik-kliknya itu lebih lama karena kita harus dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, di sini saya coba set untuk workspace-nya, kita set designer. Karena di sini kita akan mengenal bentuk primitif yang ada di Adobe Animate. Nah, di sini kita harus mengenal dulu dengan toolbox yang ada. Oke, yang paling kiri ini adalah selection tool. Di mana selection tool ini untuk memindahkan objek-objek yang ada di dalam kanvas yang kita gunakan. Berikutnya ada free transform, terus ada lasso tool. Nah, kalau kalian yang sudah atau yang sering bekerja di Adobe, keluarga Adobe, biasanya nggak akan jauh berbeda dengan nama-nama yang ada di Adobe Photoshop ya. Dari shortcutnya juga penamaannya juga sama. Nah, toolboxnya kalian mungkin silakanlah baca-baca sendiri saja karena untuk menjelaskan kalian tinggal baca aja sendiri di sini. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan atau mengenalkan bentuk-bentuk primitif yang ada di Adobe Animate. Nah, tapi yang sering saya gunakan adalah untuk memindahkan dari area
pekerjaan kita ini ya dengan menggunakan di sini tuh ada hand tools ya. Hand tools di sini untuk memindahkan seperti ini. Ketika saya klik, nah untuk memindahkan seperti ini. Nah untuk lebih cepatnya kalian tekan space ya. Ketika posisinya di selection tool, kita nggak klik hand tool lagi, tapi kita klik space. Nanti dia kursornya akan berubah seperti tangan seperti ini, baru kita pindahkan. Biar lebih mempermudah kita untuk bekerja ya, biar cepat. Baik, kita langsung aja. Di sini kita akan pilih yang namanya rectangle tool. Nah, di rectangle tool di sini ada titik sebelah kanan bawah. Di sini ada titik, berarti itu menandakan bahwa di tools rectangle ini bukan hanya rectangle tool aja. Kalian bisa klik tahan yang lama atau kalian klik kanan. Nanti akan muncul di situ ada rectangle tool, ada rectangle primitive tool, ada oval, ada primitive, terus ada polystart. Nah, di sini saya akan coba untuk rectangle tools dulu. Nah, di rectangle tools ini ketika kita klik, nah sebelah kiri, nah di sini ada gambar ya, ada fill color dan stroke color ya. Nah, mungkin teman-teman yang menggunakan versi 2019 atau 2020 mungkin sedikit berbeda tampilannya, tapi secara prinsipnya sama. Nah, untuk di 2019 itu biasanya untuk fieldnya ada namanya, untuk stroke-nya ada nama teksnya ya. Kalau di sini enggak. Ya, tapi saya coba mungkin saya coba untuk kalau workshopnya esensial. Nah, saya coba esensial deh biar teman-teman tahu ya. Kalau yang tadi designer, saya rubah lagi ke esensial biar kita mengetahui ya. Nah, karena propertinya sebelah kanan gitu. Jadi toolboxnya sebelah kiri, ini kanan. Bisa dipindahin? Bisa ya. Ke kiri. Saya coba pindahkan. Nah, kita akan coba pindahkan seperti ini ya. Biar teman-temannya lebih jelas, lebih dekat dan lebih kenal. Karena untuk di awal mungkin agak sedikit mungkin bisa dibilang banyak sekali tampilannya itu ya. Tapi di sini saya coba pindahkan di sini untuk properties yang di kanan saya pindahkan sebelah kiri biar dekat aja. Nah, setelah saya klik primitive tool, nah di sebelah kanan di sini ada propertiesnya karena setiap saya klik di sini propertiesnya akan berbeda-beda ya. Nah, di rectangle tool di sini ada field dan stroke. Field ini untuk warna dasar dari si kotak ini. Stroke ini adalah garis luar. Nah, di sini saya coba untuk fieldnya jangan hitam ya biar berbeda ya. Saya klik hijau ya. Saya coba bikin sebuah kotak. Nah, kita sudah membuat sebuah kotak yang dibuat oleh rectangle tool. Nah, dari kotak ini kita bisa bentuk atau ubah bentuk ini menjadi bentuk yang lain. Maksudnya kayak gimana? Oke, contohnya seperti ini. Ketika saya mau merubah bentuk ini, contohnya misalnya ujungnya saya pindahkan seperti ini atau saya geser ya, seperti ini. Nah, jadi bentuknya bukan kotak lagi. Nah, caranya begini. Jadi kalian jangan klik si kotaknya, tapi klik dimanapun, jangan sampai select atau terpilih si kotaknya ini, kalian tinggal dekatkan sehingga kursornya nanti akan seperti ini ya. Berarti itu menandakan bahwa ujung ini kita bisa pindahkan ya atau kita modifikasi. Nah, saya klik. Nah, kalau ke bawah nanti akan seperti ini ya. Jadi bentuknya terserah kalian mau bentuknya seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Jadi seperti jajaran genjang misalnya. Nah, berikutnya kalian juga bisa melakukan perubahan terhadap garisnya ini, bukan garis lurus tapi lengkung. Caranya kalian dekatkan juga seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian bisa buat sebuah objek yang berbeda atau berubah bentuknya dari bentuk dasarnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini bentuk yang kita rubah menjadi bentuk yang lain dari kotak. Nah, sekarang saya akan coba buat lagi satu gambar lagi, warnanya saya rubah menjadi warna merah, bikin kotak lagi. Nah, setelah seperti ini misalnya, ternyata di sini posisinya harus agak bawah, saya pindahkan. Nah, ada yang tertinggal nanti di sini, yaitu stroke-nya. Stroke ini adalah garis luar. Nah, biar tidak tertinggal garis luarnya, di sini saya undo dulu. Nah, di sini kalian tinggal select all atau klik 2 kali di fill color-nya sehingga garis luarnya terbawa ya. Nah, saya pindahkan ke sini. Jadi saya pindah-pindahkan kemanapun bisa ya. Selanjutnya begini, misalnya saya pengen bikin lubang di tengah-tengah di sini. Bisa nggak? Bisa. Dengan caranya seperti ini. Cara primitifnya kalian gunakan oval tool ya. Nah, kalian gunakan oval tool tapi jangan menggunakan stroke. Oke, stroke-nya dibuang aja. Ya, jadi nanti ketika kita bikin bulatan dia tidak ada garis luarnya ya. Nah, kalau mau buat sebuah lingkaran yang presisi, kalian tinggal tekan shift ya. Oke, di sini nah saya coba pindahkan dengan menggunakan selection tool. Kalian gunakan shortcutnya V ya. Saya pindahkan ke tengah seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah ada sebuah kotak juga ada lingkaran. Tapi ketika kita klik dimanapun si lingkarannya akan termakan atau merging dengan si warna merah yang kotak tadi. Nah, caranya jadi saya coba undo dulu.
Nah, si warna merah ini klik ya, saya rubah warnanya menjadi warna yang lain, baik hijau atau apapun, yang penting jangan warna merah. Nah, seperti ini saya pindahkan. Kalau sudah diganti warnanya, tinggal pindahkan aja ke sini. Lalu saya klik dimanapun. Nah, si bulat ini akan membuat lubang di si kotak merah ini ya. Nah, jadi dia si kotak merah ini dia punya lubang. Nah, misalnya gini, saya pengen membuat lingkaran tapi tidak membuat lubang di si objeknya. Oke, gampang banget. Si bulat ini atau si oval ini saya modify, saya buat sebuah namanya itu grup ya, klik. Ya, walaupun satu tapi bisa di grouping ya. Nah, kalau sudah dibuat grup, kalian tinggal pindahkan aja ke sini ya. Kebesaran ya, kita tinggal pindahkan, kita tinggal rubah ukurannya dengan menggunakan free transform di sini. Oke, saya coba kecilkan lalu saya pindahkan ke atas. Nah, gini ya. Ops, ininya ada yang ketarik nih. Sebentar. Nah, ya. Ini udah jadi grup ya. Saya pindahkan ke sini. Ketika saya kecilkan, terus saya pindahkan ke sini, dia akan numpang di atas dari si objek kotak tersebut ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk posisi grup. Dia kalau posisi grup ini dia selalu ada di paling atas. Misalnya yang ini saya coba klik kanan. Di sini arrange to frontnya nggak bisa. Karena dia udah posisi paling atas dari bentuk shape. Ini kan shape ya, bentuk primitif dari si Adobe Animate ini adalah shape ya. Nah, si shape ini dia nggak bisa paling atas dari grup. Jadi kalau mau paling atas kalian harus lakukan grouping dulu ya. Oke, di sini modify group. Nah, ketika di posisi grup dia akan di atas ya. Dimana yang posisi objek yang di grup dia akan paling atas arrange-nya. Nah, kalau mau dikebawahin atau ke atasin yang ini ya bisa saja tinggal klik kanan. Di sini ada arrange ya, arrange-nya berarti kita bring to front. Nah, dia akan ada posisi paling atas. Kurang lebih seperti ini. Nah, begitupun untuk objek-objek yang lain, bentuk-bentuk yang lain ya. Di sini kotak udah, bulat udah. Oke, di sini saya akan coba membuat sebuah di sini ada oval ini rectangle primitif ya. Rectangle primitif ini ketika kita membuat sebuah kotak. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ujung-ujungnya biru ya. Ini maksudnya kita bisa membuat sebuah rectangle tapi ujungnya tidak lancip alias tumpul ya. Jadi kita gunakan rectangle primitive tools ya, seperti ini. Begitupun untuk yang bulat ya. Kalau yang bulat di sini oval primitive tool kita coba ya. Nah, di sini ada titik di tengahnya. Terus ada di sini kita coba tarik seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau bikin setengah lingkaran atau seperempat ya, kita gunakan yang namanya oval primitive tool. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, dari sini kita mau rubah misalnya bentuknya yang aneh tadi bisa nggak? Bisa. Nah, di sini kan nggak ada nih, nggak ada. Kalau saya deketin nggak ada nih. Gimana caranya? Berarti kalian harus lakukan break apart dulu di sini ya. Klik atau shortcutnya Ctrl B ya. Di sini saya coba break apart dengan menggunakan shortcut. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian tidak bisa merubahnya kembali. Kalau sudah seperti ini ya udah fix seperti ini. Nah, kalau misalnya masih ada guide di luarnya, berarti di sini masih menggunakan primitive tool dan kita bisa merubahnya. Nah, kalau udah di break apart berarti udah itu seolah-olah itu udah di merging. Jadi objeknya jadi shape lagi. Nah, kalau udah seperti ini ya berarti kalian tinggal dirubah aja mau seperti apa, silahkan aja. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, berikutnya misalnya ketika kita mau merubah ini, apakah bisa kita kembalikan ke objeknya primitive tool? Nggak bisa. Kalau udah di break apart itu sulit ya. Oke, di sini selanjutnya di sini udah bentuk-bentuk sudah ya. Oke, nah ini ketinggalan nih. Nah, biar nggak ketinggalan tadi kita klik 2 kali, angkat ke atas. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat sebuah objek lagi, tapi kita menggunakan yang namanya text tool ya. Nah, di text tool di sini coba kita bikin sebuah teks ya, tulisannya rubah misalnya jadi warna biru deh. Nah, misalnya di sini saya tulis sistem multimedia. Oke. Ukurannya kita besarkan. Nah, kalau kita besarkan itu nggak bisa begini ya. Ini hanya menambahkan space aja. Untuk melakukan pembesaran dari teksnya kalian di properties text toolnya di sini ya. Nanti ada objek ya. Kalian tinggal size-nya tinggal dirubah jadi besar ya. Oke, kalau sudah di sini kita bisa merubah tulisannya ya, apapun lah gitu ya. Nah, misalnya gini. Nah, ini kan 2 baris.
Saya pengen satu baris, berarti ini kita tinggal besarkan aja seperti ini. Jadi space-nya kita besarkan. Nah, selanjutnya apa? Kita akan merubah tulisan ini dengan tulisan yang berbeda yang kita buat. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang tadi, di sini modify, pilih break apart. Nah, kalau di break apart untuk teks ini, karena teks ini dia objeknya itu teks, ketika kita break apart, dia akan memisahkan satu persatu karakternya. Tapi dia tetap masih sebuah teks ya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya S ini kita akan rubah. Oke, di sini saya akan zoom dulu ya. Dengan zoom ini shortcutnya Z ya. Nah, di sini saya akan coba zoom. Nah, misalnya si S ini saya akan rubah menjadi bentuknya yang lain gitu ya. Kalau misalnya kita miringin juga bisa. Kalau miringin berarti kita gunakan free transform atau key shortcutnya. Kita tinggal miringin aja dengan cara lihat kursornya. Kalau sudah ada ikonnya yang setengah berputar ini, berarti kita sudah bisa memutar si objek ini. Nah, saya pengen merubah tampilan dari S-nya ini bentuknya yang lain. Nah, caranya di sini modify break apart. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tarik seperti ini. Nah, kita akan merubah bentuk S-nya seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini untuk begitupun untuk teks yang lain, kalian bisa gunakan untuk mau merubah tulisannya menjadi tulisan yang kita custom lah, seperti tadi ya. Berarti kita harus melakukan break apart terhadap teks-teks tersebut. Tapi konsekuensinya ketika kita sudah melakukan break apart, kita tidak bisa merubah lagi jenis fontnya. Jenis font ataupun tulisan yang lain. Jadi objek ya sudah tidak bisa dirubah lagi. Satu lagi mungkin di sini saya coba bikin, saya coba pindahkan di sini dulu, ya. Nah, yang ini kita misalnya bikin sebuah S di tengahnya bisa ya. Berarti kotak yang ini mungkin ini yang terakhir ya. Kita bikin modify seperti yang tadi, break apart. Nah, seperti itu. Nah, S yang ini saya coba pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke sini dan hurufnya saya coba besarkan dulu. Nah, kalau lebih dari sini kita bisa ketik manual, misalnya 150. Nah, seperti ini. Terus kita break apart. Nah, lalu pindahkan ke sini. Klik. Saya pindahkan lagi. Nah, ini bisa menjadi sebuah logo. Atau Anda bikin logo dengan menggunakan ini bisa. Baik, itu untuk objek-objek primitif yang ada di Adobe Animate. Kalian bisa lebih pelajari lagi untuk bentuk-bentuk yang lain ya. Tapi pada intinya kalian kalau sudah mengenal, sudah paham dengan bentuk yang ini, berarti kalian sudah bisa membuat sebuah objek primitif. Baik, untuk video tentang objek primitif di Adobe Animate cukup sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan di kolom diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.